Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di DSE Channel. Pada kesempatan hari ini, yaitu saya akan berbagi pengalaman saya tentang mempelajari skema osilator chroma pada TV Polytron. Jadi ini adalah skema bagian blok regulator atau mungkin osilator 5 volt untuk IC chroma SMD ya. Di sini. Nah, kasus yang pernah sering terjadi yaitu adalah R517 ini kebakar ya. R517 ya, itu R517, nah 180 ohm sering terbakar. Nah di sini sekedar apa yang saya tahu saja ya, apa yang saya tahu. Jadi saya hanya memberikan sedikit penjelasan yang saya pahami. Nah, jadi cara kerjanya itu kalau menurut saya juga ribet dan berbagai dari pendapat-pendapatnya para servis itu juga berbeda-beda. Ada yang memodifikasi T506, T504 dan T505, terus R517, terus itu dimodifikasi dengan tipe-tipe yang lain atau mungkin yang ampere atau speknya lebih tinggi. Jadi T506 dirubah menjadi D400 misalnya, atau mungkin D438, terus T504 juga dirubah menjadi dengan transistor D400 atau mungkin D438, sedangkan A1023 T505 ini diganti dengan BD140 atau mungkin TIP32. Nah itu mungkin baru berhasil. Tapi ya ada pula sih yang misalnya dirubah seperti itu tetapi masih bertanya ya, Mas ini kenapa ya saya rubah ini dengan ini kok masih terbakar juga R517 nya kan gitu. Nah ternyata problem-problem seperti itu ndak bisa terselesaikan dengan apa yang kita terima dari saran-saran temen ya. Jadi terkadang juga karena itu dirubah pun karena ada salah satu komponen yang sebenarnya emang short tetapi dari kita belum diketahui, jadi belum ketemu. Nah di sini akan sedikit saya membahas tentang trik saya bagaimana untuk mengatasi R517 kebakar dan juga beserta data komponen yang ada di sini. Ini akan saya sebutkan satu persatu, yaitu saya akan menyebutkan untuk data komponen terlebih dahulu. Nah di sini yang akan saya sebutkan yaitu adalah T503. Nah T503 ini untuk kode transistornya itu adalah 822 atau mungkin 882 ya, saya juga lupa sih ya. 882 ya 882. Nah ini sama ya, T503 dan T502 ini menggunakan transistor dengan kode yang sama, yaitu adalah D882. Nah itu setara dengan TIP31 atau mungkin TIP41 atau mungkin BD319 ya. Nah itu hampir sama, atau mungkin bisa juga menggunakan D313 atau mungkin menggunakan C5027. Nah itu juga bisa karena itu transistor jenis NPN ya, menurut saya ini jenis NPN. Nah sedangkan untuk yang T503 ini untuk tegangan yang 5 volt ya, ini untuk tegangan 5 volt. T502 ini adalah tegangan 8 volt ya. Jadi ini dan ini tuh 5 dan 8 volt. Nah terus untuk komponen yang lain, jadi untuk elko, kalau untuk elko sih sudah kelihatan di bagian bodi ya, kalau misalkan meletup kan bagian atasnya saja. Nah tapi ya kalau misalkan pecah, nah itu baru hilang casingnya atau mungkin hilang jaketnya, nah itu baru tidak kelihatan. Nah coba di sini akan saya persingkat saja ya. Untuk elko yang paling besar mungkin bisa dibaca, itu adalah 1000 mikro 16 volt. Nah untuk elko yang di sini ini adalah 1 mikro 50 volt. Nah untuk elko yang di sini, nah ini tidak saya sebutkan untuk kodenya berapa, maksudnya kode elko berapa, C berapa tidak saya sebutkan, tapi di sini saya
Nah, 470 mikro 16 volt. Nah, sedangkan yang Elko ini berapa ini? 116 volt, 10 UF 50 volt, 10 UF 50 volt juga. Ini tadi udah ya. Sedangkan yang Elko ini, mohon maaf, enggak kelihatan ya. Oh, 10 mikro 50 volt. Untuk C513 100 mikro 16 volt. Ada jajar 2 ya. Nah, untuk Elko yang di sini, yang ini yang satu adalah 10 mikro 50 volt, dan yang satunya menggunakan berapa itu? 470 25 volt. Nah, oke. Nah, di sini untuk nilai resistor, kalau terbakar kan berarti langsung angus ya. Jadi, nah di sini juga sudah terlihat gamblang. Ya mungkin kurang cerah sih ya, mungkin kurang cerah. Atau mungkin saya majukan, nah biar agak kena lampu. Nah, untuk nilai dioda yang saya sebutkan dioda dulu, D509 ini adalah dioda 5V6 ya, dioda 5 volt, dioda Zener 5 volt. Nah, sedangkan D507 ini adalah dioda biasa, jadi dioda kaca biasa IN 4148. Sedangkan D506 ini adalah dioda Zener, yaitu adalah untuk tegangan 8 volt, yaitu adalah ini menggunakan 8 volt, 8V1 bisa ya. Intinya ini adalah dioda Zener 8 volt, dan sedangkan dioda 508 ini adalah dioda biasa IN 4148. Dan untuk nilai resistor yang kecil-kecil, nah, nilai resistor yang kecil, nah, R511 680, terus R509 atau berapa ini ya, 100 ohm. Terus kalau yang di sini adalah R berapa ini, saya juga nggak kelihatan. Intinya gini aja, ini tata letaknya di sini itu adalah 220, dan diodanya ini menggunakan IN 4007. Resistor yang paling gede-gede juga udah kelihatan ya, 0,22. Terus di sini adalah 1 ohm, dan di sini adalah 10 ohm. Untuk resistor yang di sini yang kecil 39 ya, 39 ohm. Adapun untuk resistor yang di sini terjepit, nah itu ada resistor, ini adalah 10 kilo, dan ini resistor ini adalah 1K2 ya. Oh, 8K2, 8K2 ini 8K2. Terus ini kayak lilitan nih, ini semacam L ya, L. Kalau dihitung secara kayak resistor ini adalah 10 ya, 10. Diodanya ini menggunakan IN 4007. Dioda D512 ini adalah dioda 5 volt ya, dioda Zener 5 volt 5V6. Terus R517 180 ohm, dan resistor yang di sebelahnya itu 2K2. Sedangkan untuk transistornya ini menggunakan, ada yang 2328, tapi ini menggunakan 1862 C1862. Terus T505 ini adalah tentunya A1023, dan T506 ini adalah C1815. Nah, ini sudah saya sebutkan semuanya. Nah, kalau menurut saya gini ya, kalau menurut saya, kenapa saat kebakar R517 ini terbakar ya, R517 ini terbakar, saat mengganti R517 ini kebakar lagi. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, sepengetahuan saya gini, dari sini itu ada tegangan 50 volt ya, yang sebenarnya keluarnya itu hanya sekitar 40 sekian, 38 volt atau mungkin 40 volt, tapi banyak yang menyebutnya itu adalah tegangan 50 volt. Nah, tegangan 50 volt itu melalui sini ya. Nah,
dari elko sini ke sini ini. Nah, masuknya sini. Masuknya ke sini. Nah, masuknya bagian emitor T505 ini. Jadi biasanya itu kalau misalkan R517 kebakar, itu adanya short di transistor T505. Ini biasanya shortnya itu di bagian kaki kolektor dan kaki emitor. Nah, itu biasanya short. Nah, kalau saya menggantinya itu bareng dua ini bareng. Nah, perlu dicek juga yaitu D512 ini konslet atau tidak, short atau tidak, dan T504 ini dicek dalam keadaan short atau tidak. Nah, kalau sudah ini dipastikan ini tidak short, terus ini sudah diganti T505, R517 juga sudah diganti, diodanya juga sudah diganti. Ya, kalau misalkan ini tidak short ya nggak usah diganti, cukup yang short saja, yang konslet. Nah, itu diganti. Nah, saat itu sudah diganti, kenapa kok masih terbakar? Nah, kemungkinan sebenarnya gini, pada saat standby ya, dari chroma standby itu tegangan 5 volt yang ada itu dari T503 mensatu dari 5 volt untuk chroma dan untuk panel IR remote ya. Nah, itu pada saat diperintah on, maka T503 memutus arus, yang men-switch adalah T506. Jadi T506 ini ibaratnya men-switch. Nah, T504 ini kerjanya power supply dari T505 diturunkan menjadi 5 volt. Nah, jadi pada saat standby chroma satu daya dari T503, dan pada saat start chroma mendapatkan satu daya dari T504 ya, dari T504 ini yang dari T505. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kenapa kalau misalkan pada saat start atau mungkin standby padahal mendapatkan tegangan 5 volt kok TV tidak start? Nah, masalahnya gini, pada saat standby ini yang mengirim 5 volt ke chroma, sedangkan T505 ini ibaratnya dari sini diputus ya, diputus. Nah, ini tidak bekerja, tapi TV kok tidak bisa start karena ada tegangan 5 volt, karena bagian driver horizontal juga tidak ada tegangan. Jadi ini drop menjadi 12 volt pada saat di standby kan. Nah, pada saat standby, jadi kalau misalkan pada saat standby terus di sini masih ada tegangan, nah berarti ini akan terbakar. Nah, gitu. Jadi ada istilahnya gini, pada saat start basis T506 ini 0 volt ya, dan pada saat standby itu basisnya ada tegangan 1 volt. Tuh kalau saya nggak kebalik biasanya gitu. Nah, kalau mengerjakan dengan trik saya yang sebelumnya itu tadi masih juga terbakar, saya ada lagi trik satu lagi ya. Kalau sudah dipastikan bahwasanya T504 masih bagus, T505 juga diganti baru, R517 sudah diganti baru, dioda Zener D512 juga baru, bahkan dioda yang di sini juga baru, dioda 8 volt juga baru, T506 juga baru, tetapi kenapa masih saja terbakar? Nah, ulangi lagi, cek semuanya, ganti baru semua, yang tadi sudah diganti baru atau mungkin dicek. Nah, setelah itu copot solderan di bagian T506. Ini trik saya yang paling terakhir ya. Kolektor T506 dicopot, dilepas. Nah, pada saat TV dicolok itu langsung start ya, TV langsung start, tetapi layarnya polos. Oke. Nah, T506 kaki kolektornya dilepas solderannya, jadi dipaksa start. Nah, walaupun indikator menyala pada seperti standby, tetapi dia start karena dipaksa start. Nah, baru kita off pakai remote ya, kita off pakai remote, kita on pakai remote. Nah, baru akan muncul logo Polytron. Setelah muncul logo Polytron, kita matikan TV dengan cara dicabut ya, jangan di standby kan, dicabut. Setelah dicabut, kita solder T506 bagian kaki kolektornya
kemudian kita nyalakan TV langsung start lagi. Itu trik saya yang paling terakhir. Nah, jadi di sini saya mempunyai 3 trik itu tadi, ya. Yang pertama itu tadi saya menggantinya ini dengan cara yang itu tadi. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan belum bisa, saya mempunyai 2 trik saja. Yang kedua itu tadi, setelah saya berganti masih kebakar, saya menggunakan trik yang kedua, yaitu dengan cara mencopot atau mungkin melepas solderan di T506 dengan cara membuat start paksa. Itu biasanya saya berhasil. Jadi setelah TV on, TV dimatikan, lalu disolder bagian kolektor tadi. Setelah disolder, kita nyalakan TV langsung on, dan kita coba standby kan, aman, T505 dan R517 sudah tidak terbakar lagi. Itu biasanya trik saya seperti itu. Nah, oke. Ini video singkat dari saya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan salam dari DSE Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya. Baik, salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.